Pemirsa, varian Omikron telah masuk ke Indonesia. Data Satgas Penanganan COVID-19, varian Omikron memiliki mutasi lebih banyak hingga 32 mutasi dibanding varian lain. Daya tular varian Omikron disebut 5 kali lebih cepat dibanding varian Delta. Munculnya varian baru COVID-19 yang disebut varian Omikron menjadi perhatian besar bagi dunia, di mana varian ini disebut-sebut memiliki mutasi spike yang lebih besar dibandingkan varian Delta. Lalu bagaimana mitigasi dan antisipasi yang dilakukan pemerintah terhadap munculnya varian baru ini? Kita cari tahu. Varian ini telah terdeteksi di Afrika Selatan, Botswana, Italia, Jerman, hingga Israel, di mana sejumlah mitigasi telah dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran varian Omikron ini. Di antaranya, Jepang melakukan penutupan pada seluruh WNA pada 20 November 2021. Kemudian Jepang juga melakukan wajib kepada seluruh warganya untuk melakukan karantina yang datang dari negara yang masuk daftar merah. Dan yang ketiga, Jepang juga melakukan pelacakan kontak erat kasus Omikron dan mengevaluasi regen PCR yang digunakan. Australia juga memberlakukan karantina bagi seluruh warganya selama 14 hari yang datang dari negara yang masuk daftar merah. Kemudian Australia juga menelusuri kembali rencana untuk membuka perbatasan bagi pekerja dan pelajar internasional. Sementara untuk Korea Selatan juga diberlakukan karantina selama 10 hari dan tes COVID-19 pada hari ke-14 setelah kedatangan. Dan juga Korea Selatan kembali menghapus beberapa pengecualian untuk karantina sementara, artinya prosedur karantina ini diwajibkan untuk seluruh wisatawan asing. Sementara untuk Indonesia menutup seluruh pintu kedatangan WNA yang datang dari negara-negara Afrika bagian selatan. Indonesia juga mewajibkan karantina selama 10 hari bagi wisatawan yang datang dari luar negeri. Kemudian juga PCR wajib dilakukan bagi orang-orang yang melakukan karantina pada hari pertama dan hari ke-9. Dan tentunya Indonesia juga membatasi wisatawan internasional yang tinggal atau memiliki riwayat singgah di negara-negara Afrika bagian selatan. Sementara data dari Asosiasi Medis Afrika Selatan menyebut gejala lain dari varian Omikron diantaranya adalah flu dan batuk kering, kemudian berkeringat dan demam di malam hari, kelelahan, dan juga nyeri pada banyak bagian tubuh, serta gatal tenggorokan dan tidak batuk. Per tanggal 13 Desember ini telah ditemukan 7.905 kasus COVID bervarian Omikron di dunia yang tersebar di 72 negara. Dan sedangkan hasil di Indonesia ini belum ditemukan varian Omikron. Data sequencing selama bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang ini yang ditemukan baru varian Delta. Ya, kalau kita lihat pertama kali ditemukannya varian Omikron ini kan di Botswana, Afrika Selatan di awal November 2021, dan beberapa minggu setelahnya ditetapkan menjadi golongan varian under monitoring, dan varian Omikron ini memiliki mutasi yang lebih banyak dibanding varian lain, dan saat ini diketahui setidaknya itu ada sekitar 32 mutasi yang diprediksi dapat menyebabkan varian ini lebih bersifat menular, dan itu menjadi pembelajaran kita bersama tentang varian baru ini. Dan WHO juga menyebutkan data awalan yang ada bahwa pada prinsipnya Omikron ini dapat meningkatkan peluang untuk reinfeksi pada penyintas COVID-19. Ya, strateginya pertama kita memperpanjang durasi karantina. Setelah sebelumnya kan kita karantinanya 3 hari, sekarang diperpanjang. Dan untuk kedatangan pintu masuk Indonesia menjadi 14 hari bagi WNI yang selama 14 hari terakhir melakukan transit atau perjalanan dari negara yang diketahui mengalami transmisi kasus dengan varian Omikron. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan penundaan sementara kedatangan WNA kecuali bagi mereka
yang berasal dari negara dengan skema perjanjian bilateral dengan Indonesia. Kemudian juga kita melakukan upaya screening untuk pelaku perjalanan internasional, dan ini berlapis. Pemerintah mewajibkan spesimen dari pelaku perjalanan asal negara dengan transmisi komunitas Omikron untuk di-sequencing atau dihimbau juga untuk spesimen dari negara lainnya. Ini diintensifkan sequencingnya terhadap varian Omikron. Ya, untuk Omikron ini tetap waspada, tapi jangan khawatir. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari kebersamaan kita di MNC News Now hari. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Aprilia Putri. Dan saya Jatuh Ratma. Sampai jumpa.